Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitri Detiasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini, saya akan menyampaikan materi dengan judul berpidato. Dalam hal berpidato, kita akan membahas mengenai 1. Pengertian pidato, 2. Tujuan berpidato, 3. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam berpidato, 4. Fungsi berpidato, 5. Tata krama dalam berpidato, 6. Posisi berpidato, 7. Bagian-bagian menyusun teks berpidato, 8. Persiapan berpidato, serta 9. Bentuk-bentuk berpidato. Di akhir video, saya juga akan menampilkan bagaimana cara berpidato. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita bahas materinya. 1. Pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan berpidato adalah menyampaikan dan menanamkan pikiran, gagasan, atau informasi kepada orang banyak dengan maksud meyakinkan pendengar. 2. Tujuan berpidato. Tujuan berpidato di sini ada 5, yaitu informatif pidato, bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Persuasif pidato bertujuan untuk mengajak dan membujuk para pendengar. Argumentatif pidato bertujuan meyakinkan para pendengar. Deskriptif pidato bertujuan untuk melukiskan, menggambarkan sesuatu atau peristiwa yang terjadi. Dan rekreatif pidato bertujuan untuk menghibur para pendengar. 3. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam berpidato. Dalam hal berpidato, kita juga harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, harus mempunyai tekad yang kuat dan keyakinan yang kuat bahwa kita mampu menyampaikan pidato dan meyakinkan para pendengar. Dengan tekad ini, maka kita mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam menyampaikan pidato. 2. Sebagai pembicara, kita harus memiliki pengetahuan yang luas agar kita mampu menyampaikan materi dengan baik. 3. Harus memiliki perbendaharaan kata yang cukup, sehingga si pembicara mampu menyampaikan pidato dengan lancar dan juga meyakinkan. Dan yang keempat adalah harus melakukan latihan intensif, persiapan yang matang, dan latihan terus-menerus akan memperlancar kita dalam menyampaikan pidato. 4. Fungsi berpidato. Fungsi berpidato menurut Rosalina itu ada 5. Yang pertama, berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. 2. Berfungsi untuk mendidik. 3. Berfungsi untuk mempengaruhi pendengar. 4. Berfungsi untuk menghibur orang banyak. Dan yang kelima adalah berfungsi untuk membuat propaganda. 5. Tata krama berpidato. Dalam hal berpidato, kita juga harus memperhatikan tata kramanya. Di antaranya, yang pertama, jika kita berpidato di hadapan orang banyak atau orang-orang terkemuka, hendaknya kita melakukan persiapan dengan matang dan kita tidak usah merasa rendah diri. 2. Jika kita berpidato di hadapan sesama golongan, hendaknya kita harus terbuka, santai, namun juga tidak melupakan tata krama. 3. Jika kita berpidato di hadapan pelajar maupun mahasiswa, maka kita harus mampu meyakinkan mereka dengan argumen-argumen logis yang kita miliki. 4. Jika kita berpidato di hadapan suatu pemeluk agama tertentu, hendaknya kita menjaga agar tidak ada satu ucapan pun yang dapat menyinggung martabat agama tersebut. 5. Jika kita berpidato di hadapan masyarakat desa, maka hendaknya gunakanlah kata atau kalimat sederhana yang mudah mereka pahami dan mudah mereka cerna. Dan yang keenam, jika kita berpidato di hadapan umum, maka hendaknya gunakanlah pakaian yang rapi dan sopan. Jangan memakai perhiasan maupun pakaian secara berlebihan. Dan juga, jika pidato kita itu panjang, maka sesekali kita selingi humor yang sopan dan segar agar orang yang mendengarkan pidato kita tidak merasa bosan. 6. Posisi berpidato. Daya tarik tentu akan kurang jika pada saat berpidato kita tidak dapat dilihat oleh para pendengar. Maka usahakanlah pada saat berpidato kita dalam keadaan berdiri,
sehingga pendengar dapat melihat kita. Namun, ada juga pidato yang dilaksanakan dengan cara duduk, misalnya pada pertemuan-pertemuan masyarakat desa, dan juga pidato yang dilaksanakan di rumah. Hal ini sebenarnya berpidato itu disesuaikan dengan kondisi dan tempatnya. 7. Bagian-bagian menyusun teks berpidato. Secara garis besar, bagian-bagian menyusun teks berpidato meliputi 1. Salam pembuka dan juga sapaan terhadap hadirin. 2. Pendahuluan, biasanya berisi ucapan rasa terima kasih, ungkapan kegembiraan, ucapan rasa syukur, dan juga ucapan pujian. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga gaya bahasa yang menarik. 4. Simpulan, yang berisi uraian tentang materi-materi pidato yang telah kita sampaikan. 5. Harapan, biasanya berisi saran dari pembicara untuk pendengar. Dan yang keenam adalah salam penutup. 8. Persiapan berpidato. Di sini ada 7 langkah yang perlu kita siapkan bila kita ingin berpidato. Yang pertama adalah menentukan topik. 2. Menganalisis pendengar dan juga situasi. 3. Memilih dan menyempitkan topik. 4. Mengumpulkan bahan. 5. Membuat garis besar. 6. Menguraikan secara detail. Dan yang ketujuh adalah melatih vokalisasi. 9. Bentuk-bentuk pidato. Berpidato memiliki bentuk-bentuk tersendiri, disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan. Di sini beberapa bentuk-bentuk pidato diantaranya yaitu 1. Masa information. Masa information adalah pidato akbar yang disampaikan di hadapan puluhan ribu orang banyak dari berbagai golongan masyarakat. 2. Ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan secara detail dan mendalam oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Pidato ini biasanya disampaikan di hadapan 25-500 orang yang hadir. 3. Upgrading atau peningkatan kemampuan atau penataran. Upgrading adalah pidato yang biasanya disampaikan oleh kepala dinas kepada karyawannya, karena hal ini perlu disampaikan dan juga penting guna untuk mewujudkan kualitas kerja. 4. Coaching. Coaching adalah pidato yang edukatif yang dilakukan untuk memberikan latihan, misalnya latihan mengenai kenakalan-kenakalan remaja, kemudian bagaimana masalah-masalah tersebut terjadi dan bagaimana tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. 5. Face to face. Face to face adalah pidato yang dilaksanakan atau dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara tatap muka, pertemuan antara pembicara dan juga pendengar. Dan yang keenam, wisbezok. Wisbezok atau mertamu adalah pidato dari rumah ke rumah. Bedanya dengan face to face adalah jika face to face itu dilakukan jika ada kesempatan yang memungkinkan. Sedangkan mertamu ini adalah mendatangi secara langsung dari rumah ke rumah untuk menyampaikan hal penting dan juga hal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wali kelas serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Menjaga Kebersihan Lingkungan. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat kita menggantungkan hidup. Maka dari itu, kita harus terus menjaganya dengan baik dan melestarikannya. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat menjaganya, menjaga kebersihan lingkungannya. Teman-teman yang berbahagia, menjaga lingkungan adalah cara terbaik kita untuk mencegah berbagai macam penyakit, khususnya saat musim hujan tiba. Mari kita jaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sebagai penutup, saya mengutip satu pepatah, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, apabila seseorang tidak menjaga kebersihannya, sungguh ia bukan orang beriman secara penuh. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.